Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa samudal ladzina jabus syahra bil wad. Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Umat kedua yang durhaka kepada Allah adalah kaum Samud, yang dijelaskan dalam surat Al-Fajr ini, yaitu kaumnya Nabi Saleh yang sudah ditelaah oleh kita beberapa waktu yang lalu. Islam adalah agama yang radikal, memang benar, sangat radikal, sangat keras, sangat. Tapi kekerasan Islam, radikalnya Islam ini dilogikakan lagi secara sesat lagi oleh iblis, oleh laknatullah, dengan membolak-balikan kenyataan bahwa keradikalan Islam itu adalah kepada yang zalim, kepada yang mengambil haknya mustadhafin, kepada para pemimpin-pemimpin yang berbuat sewenang-wenang seperti kaum Ad, kaum Samud, dan kaum Fir'aun dalam surat Al-Fajr. Bukan radikal kepada umatnya sendiri, memotong leher saudara sendiri, memakan darah saudara sendiri dengan berbuat riba, dengan membuka aib saudara sendiri, lalu aib itu seperti makanan yang sangat lezat bagi dia, sangat menikmati penderitaan saudara. Bukan, radikal Islam itu tidak seperti itu. Membidakan, mengkafirkan, menyesatkan, lalu kemudian mengejek-ejek, baik di lingkungan sempitnya, di antar pertemanan, lingkungan luasnya, antar persaudaraan internasional, lalu kemudian merasa diri paling mempunyai pemegang kunci surga. Radikal Islam itu kepada pemimpin-pemimpin yang zalim, kaum Samud, kaum Ad, apalagi kepada Fir'aun. Allah sangat menegaskan ini, kaum Ad dan Samud, apalagi kaumnya Nabi Musa, Fir'aun, karena memang Bani Israel itu luar biasa congkaknya, luar biasa zalimnya. Setelah dirinya terbebas dari Fir'aun, mereka menyembah Fir'aun kembali dengan cara menghalalkan lagi kezaliman terhadap manusia, menghalalkan lagi genosida terhadap manusia. Kan sudah terbukti sekarang, di mana pergaulan internasional, ketika sebuah negeri tidak punya harga diri lagi, ketika sebuah negeri tidak mempunyai pemuda-pemuda yang pintar, pemuda-pemuda yang cerdas, maka itu dieksploitasi negeri itu. Pemudanya dijadikan bulan-bulanan untuk memasarkan gaya-gaya hidup mereka yang sangat tidak manusiawi. Lalu kemudian perempuannya diperkosa dengan cara yang tidak kita sadar. Seperti negeri ini masih mengekspor babu, luar biasa memang. Di negeri muslim lagi, dan kemudian diperlakukan semena-mena, diperkosa, dibunuh, dan sebagainya. Entah sekarang masih ada juga, masih ada atau tidak kita ekspor babu di negeri kita. Luar biasa, di negeri yang luar biasa, penuh dengan kekayaan sumber daya alam yang tidak terbatas. Kok bisa seperti itu? Ya jangan salahkan kalau kita sendiri tidak mau berubah, menutup mata. Yang penting anak-anak kita senang, istri-istri kita cantik, gundik-gundik kita terpelihara baik. Luar biasa memang laknatullah kalau sudah menyisakan manusia. Tidak pandang bulu, mau keturunan Habib, keturunan Syekh, mau keturunan gelandangan, mau keturunan Fir'aun, mau keturunan Rasulullah sendiri. Jika memang Allah sendiri yang mengatakan ketika Ibrahim, ya Allah jadikan keturunan-keturunanku itu seperti bintang di surga, atau seperti bintang di bumi yang menerangi malam. Oh tidak,
Tidak semuanya ya Ibrahim, kecuali bagi mereka yang ingkar kepada aku, kecuali bagi mereka yang tidak mensyukuri nikmatku. Makanya jangan kegeeran. Ajab bagi mereka yang memeluk Islam tapi tidak mengamalkannya, malah merongrong Islam dari dalam dengan cara ya kaum munafikin lah. Di dalam Al-Quran sering dikatakan kaum munafik. Bagaimana mungkin mereka mengatakan mendirikan khilafah tapi mereka menghancurkan negeri Islam? Kan konyol. Kalau memang perang antar mazhab ya sudah, katakan kami ingin perang dengan umat Syiah, ya sudah. Jangan bawa-bawa umat Islam yang lain. Jadi seolah-olah jadi seluruh dunia percaya Islam itu sangat keras. Lah bagaimana tidak keras? Sesama Islam sendiri saling membunuh, saling membantai, saling mengkafirkan, saling menyesatkan. Luar biasa mainan iblis yang sangat mendengki kepada Adam sampai detik ini, apalagi kepada umat Rasulullah. Ketika surat Al-Fajr, iblis sudah jengkelnya luar biasa memang, karena manusia diingatkan kembali kepada fitrahnya. Bagaimana radikalnya Islam itu dalam memerangi orang yang zalim. Memeranginya juga sebenarnya dengan cara yang halus. Apakah Musa berperang dengan Fir'aun? Kan tidak, Musa melarikan diri. Yang menenggelamkan siapa? Allah. Apakah Nabi Hud menjalimi umatnya? Tidak. Nabi Saleh menjalimi umatnya? Tidak. Sudah dibilang, kami hanya menyampaikan, jangan jalim, jangan makan uang saudara sendiri dengan cara riba, jangan mengkafirkan, menyesatkan. Ini khusus bagi umat Muhammad. Ali sendiri kan mengatakan kepada kaum Khawarij, aku kalau bukannya murid Muhammad ya pasti kalau ngeliat kelakuan Muawiyah aku perangi, akan kupenggal kepala. Tapi Muhammad kan berkata bahwa jangan sentuh rambutnya Abu Sufyan, ayah dari Muawiyah. Bagaimanapun, karena dia sudah mempercayai kenabian Muhammad. Pun anaknya juga, walaupun di umat Syiah mengatakan itu topeng sebenarnya, hanya ingin mengambil keuntungan dari Islam yang banyak. Karena tahu Al-Quran ini sangat besar bagi mereka yang sadar, bagi mereka yang paham. Besar, luar biasa besar. Mau keuntungan dunia, mau keuntungan akhirat, mau keuntungan alam barzah, mau keuntungan hari penghisaban, baik percaya atau tidak, mau kafir atau tidak, keuntungannya banyak bagi mereka yang sangat mengerti arti dari coretan-coretan. Katakanlah kalau kaum orientalis mengatakan itu puisi-puisinya Muhammad, kita tidak bisa memaksakan mereka untuk mempercayai ini adalah kata-kata Allah, sabda-sabda Tuhan ya Nabi Muhammad. Tidak bisa bagaimanapun. Kaum kafir saja percaya ini saktinya Al-Quran. Di negeri Islamnya sendiri, pemuda-pemuda dipaling-palingkan. Akhirnya kita menyalahkan orang, padahal Allah tidak sekalipun tidak mengajarkan untuk menyalahkan orang lain atas penderitaan yang kita alami, atas kesengsaraan yang kita alami. Saking baiknya Allah itu pada manusia, tidak boleh menyalahkan orang lain. Allah tidak merubah dirimu kalau kau tidak merubah dirimu sendiri. Allah mengatakan seperti itu. Tapi memang Allah juga menegaskan ini ada 3 kaum ini yang sangat durhaka kepada nabinya. Dijelaskan apa yang Allah lakukan kepada mereka yang zalim kepada manusia, berbuat sewenang-wenang. Jadi seolah-olah manusia itu tidak ubahnya seperti kambing, seperti sapi, seperti apalah yang harus dieksploitasi, yang harus dihisap darahnya, yang harus diremukkan seremuk-remuknya. Disitulah muncul para nabi. Oh tidak, jangan, stop. Ingat lagi kepada Allah. Begitu. Alhamdulillahirabbil alamin.